Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Allah yang saya ambil dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Demikian firman Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap kita yang selalu rindu akan firman Tuhan, yang haus akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana kita telah mengalami beberapa puluh tahun terakhir, dan kemungkinan yang kita alami ini sampai akhir zaman, bahwa kita terus-menerus mengalami serangan terhadap iman percaya kita. Dengan cara mereka berkata, oh, Alkitab yang Anda pegang itu, yang Anda baca, hai orang-orang percaya itu palsu. Injil itu palsu. Injil Matius, Injil Lukas, Markus, Yohanes itu palsu. Mereka berkata, Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia. Kenapa kamu menyembah dia? Dan berbagai narasi yang lain yang mereka tambahkan. Misalnya, mereka mengatakan, oh Injil yang benar itu adalah Injil Barabas, atau Injil Barnabas, Injil Thomas, dan macam-macam lagi Injil yang lain. Pada kesempatan ini, saya rindu berbagi kesaksian kepada saudara-saudaraku yang mendengarkan video ini. Saya teringat satu peristiwa kurang lebih 35 tahun yang lalu ketika saya tingkat 1 di Institut Pertanian Bogor. Suatu sore menjelang maghrib, teman akrab saya, dia seorang muslim dari Cirebon, namanya Heri, saya lupa nama lengkapnya. Dia datang ke kamar saya, dan memang biasa dia datang. Tetapi kali ini agak beda yang kami obrolkan. Dia bertanya kepada saya, andaikan Anda saat Yesus ada di bumi, saat itu Anda ada, lalu Anda ambil silet, lalu Anda silet tangannya Yesus, menurut Anda dia akan berdarah enggak tangannya? Ya saya jawab pasti berdarah lah. Lalu dia bilang, nah itu kan satu bukti bahwa dia manusia. Dia katakan begitu kepada saya, saudaraku. Saya bilang memang saya percaya bahwa Yesus itu 100% manusia. Iya, dia bilang. Benar kan? Katanya. Bukan Tuhan kan dia? Saya terdiam sebentar dengan pernyataannya bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan puji Tuhan pada saat itu saya dapat hikmah dari Tuhan. Lalu saya bilang, maaf saya izin baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dengan pasal yang ketiga. Saya katakan begitu kepada dia dan saya bacakan saat itu. Saya bacakan kepada kita pada kesempatan ini juga ya. Demikian firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu saya loncat di ayat 14 di mana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan seterusnya. Nah, firman ini artinya Yesus. Jadi memang menurut ayat ini Yesus itu Allah. Dan saya percaya dengan ayat ini. Percakapan kami berhenti dan dia pulang karena mau maghrib, dia sholat.
Kenapa saya begitu yakin dengan firman Allah ini, saudaraku? Tentu saja tidak terlepas dengan pengalaman iman saya, pengalaman rohani saya, kurang lebih 2 tahun sebelumnya. Ketika saya kelas 2 SMA atau waktu itu namanya, ya sekarang namanya SMU ya, atau SMA. Kurang lebih berarti saya umur kurang lebih 18 tahun. Singkat cerita pada saat itu, pagi-pagi saya bangun dan saya kaget. Sampai-sampai saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sedang ada di mana? Karena ada beberapa hal yang luar biasa yang saya rasakan waktu itu. Yang pertama adalah, saya merasa diri saya ringan, seringan-ringannya. Sehingga saya merasa seperti terangkat dibandingkan 1 tahun lebih sebelumnya. Saya menjalani hari demi hari begitu berat yang saya rasakan saat itu. Tapi pagi itu, satu peristiwa rohani yang luar biasa saya alami. Beban hilang. Lega luar biasa. Dan yang kedua yang saya alami adalah damai sejahtera yang secara manusia saya sulit sekali menggambarkannya. Damai sejahtera tersebut melingkupi hati, jiwa, dan pikiran saya. Dan yang ketiga yang saya alami sejak itu, saudaraku, saya begitu haus. Baca, terus baca firman Tuhan. Kalau 1-2 hari aja tidak baca, malah saya gelisah. Dan kemudian kalau saya membaca firman Tuhan, saya merasakan seperti air yang mengalir di dalam jiwa saya. Dari haus firman menjadi disegarkan jiwa saya. Dan yang lebih luar biasa lagi, sejak itu, setiap yang saya baca, saya bisa mengerti. Padahal sebelum peristiwa itu, jangankan saya baca Alkitab, saya pegang aja enggak. Nah, waktu itu Alkitab masih Alkitab Gideon ya. Tahun-tahun 80-an awal itu kitabnya kecil, warna biru muda itu dia punya sampul. Warna biru muda. Nah, ini sebetulnya yang menguatkan saya. Sehingga kalau ada serangan-serangan seperti teman dekat saya tadi, sama sekali saya tidak goyah. Demikian pula sekarang ini, kalau kita mendengarkan di YouTube atau baca di Google atau diskusi dan lain sebagainya, serangan-serangannya berusaha meyakinkan setiap orang percaya bahwa Alkitab yang kita pegang ini sudah dipalsukan. Injil yang kita yakini, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sudah dipalsukan. Saya sama sekali tidak goyah. Iman saya sama sekali tidak goyah. Kenapa? Setelah saya baca Alkitab, apa yang saya alami tadi, sekitar 35 tahun yang lalu itu, ternyata Alkitab mengatakan, seperti ayat bacaan tadi yang saya bacakan untuk kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Dan sejak itu saya percaya Tuhan telah menyelamatkan saya. Dosa-dosa saya telah diampuni. Bahkan lebih saat itu. Lebih dari itu, saya percaya sejak saat itu Tuhan mengangkat saya sebagai anaknya. Dan ajaran ini dunia tidak mengerti, saudaraku. Semua ini adalah pekerjaan Allah sendiri di dalam kita oleh kasih-Nya yang luar biasa. Yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Bagaimana mungkin Allah yang maha kasih, maha besar, maha segala-galanya mau berkenan kepada setiap kita, orang percaya. Mengasihi, mengampuni, memelihara, menjaga kita,
membimbing kita di dalam kebenarannya, mencerahkan pikiran, jiwa kita, sehingga kita mengenal firman Allah. Dan saya mau tambahkan kesaksian ini, saudaraku. Sebelum peristiwa yang saya alami pada pagi hari itu, ada beberapa bulan saya tidak percaya bahwa ada Tuhan. Karena waktu itu saya berpikir Tuhan itu adil. Nah, kalau adil berarti Tuhan itu tidak plus, tidak minus. Jadi logikanya apa? Ya Tuhan itu nol. Sok pinter ya. Nah, itulah manusia. Selalu berusaha menglogikakan keilahian Allah. Dan itulah titik awal keangkuhan manusia. Dan pada kesempatan ini saya mau mengatakan, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau memang saudaraku masih ada keraguan tentang Alkitab ini, berdoalah. Serahkanlah kepada Dia. Dan salah satu doa sebelum pagi itu, yaitu malam harinya, doa saya sebetulnya menurut saya tidak begitu baik. Itu pun Tuhan jawab. Waktu itu saya mengatakan begini, Bapak Ibu. Tuhan, kalau Engkau ada, buktikan kepadaku bahwa Engkau ada. Aku butuh, saya udah nggak kuat lagi untuk menjalani hidup ini. Begitu berat kurasakan Tuhan. Sekarang saya pikir-pikir, bahwa begitu aja Tuhan dengar. Begitu sayangnya Dia kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Dan saya mau mengajak saudaraku yang masih mungkin ragu tentang Injil sebagai kekuatan Allah ini. Datanglah kepada Yesus. Serahkan, berdoa. Dan saya yakin Dia akan melakukan seperti yang Ia telah lakukan kepada saya. Bahkan mungkin lebih dari itu. Ayo. Mulai saat ini. Mari kita yakin. Injil ini adalah Injil yang sejati. Injil yang memberikan kekuatan. Injil yang menyelamatkan. Menjadikan kita anak-anak Allah. Jangan ragu lagi. Oleh karena itu, marilah kita setia kepada iman kita. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia. Menjadi sama seperti Anda dan saya. Ia yang telah rela disalibkan, bahkan mati di kayu salib, dikubur. Tetapi Dia bangkit pada hari ketiga. Dan sekarang Dia sedang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Marilah kita setia kepadanya sampai Tuhan memanggil. Nah, oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudaraku semua yang mendengar video ini, bagikan, share video ini. Supaya setiap kita, orang-orang percaya sekarang sedang mendapat serangan bertubi-tubi, menggoyang iman kita akan Injil ini, supaya dikuatkan dengan mendengarkan video ini. Jangan ragu. Dan terima kasih. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan video yang menguatkan iman kita, yang saya bikin yang terbaru, ya boleh silakan Anda subscribe dan like. Maka otomatis video yang akan saya sampaikan, renungan-renungan yang akan saya sampaikan, otomatis Anda akan mendapatkannya. Ayo, mari kita saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.